Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pesawat sederhana. Nah, pada gambar dapat kita lihat contoh pesawat sederhana. Nah, pengertian pesawat sederhana adalah setiap peralatan yang memudahkan manusia untuk melakukan kerja. Pesawat sederhana ini ada 4 macam, yaitu katrol, tuas, bidang miring, dan roda berporos. Yang pertama itu adalah tuas atau pengungkit. Nah, dalam sistemnya ada 3 macam, yaitu titik tumpu, tempat tumpuan, titik beban, yaitu tempat meletakkan beban, dan titik kuasa adalah gaya kuasa yang dibebankan. Nah, istilah-istilah lain, LW jarak antara titik tumpu dan titik beban, LF jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Kalian dapat lihat pada gambar, berdasarkan sistem kerjanya tuas terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama, tuas jenis 1, yaitu tuas yang titik tumpunya atau T terletak di antara titik beban W dan titik kuasa F. Nah, pada gambar terlihat bebannya berada di ujung, titik tumpu di tengah, dan titik kuasanya ada di pangkal. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengukir benda tersebut. Nah, ini contoh-contoh tuas jenis 1. Yang pertama itu gunting, tang, timbangan, dan papan jungkat-jungkit. Pemakaian prinsip tuas jenis 1 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terlihat pada gambar orang sedang menggunting pakaian. Titik tumpu atau T di antara titik beban W dan titik kuasa F. Yang kedua adalah tuas jenis 2, yaitu tuas yang bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh-contohnya yaitu seperti pembuka tutup botol, gerobak dorong, pemotong kertas, pemecah kemiri. Nah, pada gambar terlihat beban berada di tengah-tengah di antara titik tumpu dan gaya kuasa. Penerapan prinsip tuas 2 dalam kehidupan sehari-hari ini seperti gerobak dorong sering kita temui apabila ada orang yang sedang membangun rumah atau membangun gedung. Tuas tipe 2 ini beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Penerapan prinsip tuas 2 dalam kehidupan sehari-hari yaitu gerobak dorong yang sering kita temui apabila ada bangunan atau orang-orang yang sedang membangun rumah misalnya. Nah, dalam sistem tuas 2 ini beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada gambar ya, jadi kuasanya ada di pangkal, beban ada di tengah, dan titik tumpu ada di ujung. Yang ketiga, tuas jenis 3, yaitu tuas yang kuasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Seperti pada gambar, bebannya ada di sebelah titik kuasa dan titik tumpu ada di ujung. Contoh alat-alat tuas jenis 3 adalah penjepit roti, siku lengan, stapler, skop, pinset, dan lain sebagainya. Penerapan prinsip tuas 3 dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti orang sedang membersihkan selokan misalnya pakai skop ya. Jadi kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Baik, sekarang kita akan membahas tentang keuntungan mekanik atau KM pada tuas. KM sama dengan W per F atau KM LF per LW. Persamaannya W kali LW, F kali LF. Nah, keterangannya adalah W adalah gaya beban dengan satuan Newton dan F adalah gaya kuasa satuan Newton.
LW adalah panjang lengan beban, satuannya meter, dan LF adalah panjang lengan kuasa, satuannya meter. Selanjutnya kita akan membahas tentang katrol. Apa itu katrol? Katrol adalah sebuah roda yang tepinya beralur dan berputar pada porosnya. Katrol ini dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan sistem katrol. Dapat kalian lihat pada gambar. Kita akan membahas yang pertama itu adalah katrol tetap. Apa itu katrol tetap? Katrol tetap adalah katrol yang penempatannya tetap di suatu tempat. Pada gambar ya, sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, timba, orang kalau masih di pedesaan itu nimba air pakai menggunakan katrol tetap. Nah, keterangannya, A adalah titik kuasa, B adalah titik beban, O adalah titik tumpu, F kuasa, dan W adalah beban. OA lengan kuasa, OB lengan beban. Pada katrol tetap, OA sama dengan OB. Maka besar keuntungan mekaniknya adalah 1. Yang kedua, kita akan membahas tentang katrol bergerak. Terlihat pada gambar. Nah, katrol bergerak adalah katrol yang penempatannya tidak tetap, sehingga saat digunakan katrol dapat bergerak dengan bebas. Keterangannya, A titik beban, B titik kuasa, dan O titik tumpu. F kuasa, W adalah beban. OA lengan beban, dan OB itu lengan kuasa. Pada katrol bergerak, OB sama dengan 2 kali AO atau LF, lengan kuasanya 2 kali lengan bebannya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem katrol. Nah, apa itu sistem katrol? Sistem katrol yaitu penggabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak yang disusun dalam suatu kerangka dan membentuk katrol balok yang disebut dengan takal. Pada gambar ya anak-anak ya. Jadi katrolnya ada 4, di atas ada 2, di bawah ada 2, dan ada beban. Katrol yang digunakan lebih dari 1. Nah, keuntungan mekanik pada sistem katrol sama dengan jumlah tali yang digunakan untuk menarik beban atau sama dengan banyaknya katrol yang digunakan. Besar gaya minimum untuk menaikkan beban adalah Km W per F sama dengan LF per LW sama dengan N. N adalah jumlah katrol. Katrol yang ketiga adalah bidang miring. Pada gambar ya, bidang terdapat ada sebuah bidang yang miring. Nah, apa itu bidang miring? Bidang miring digunakan untuk mempermudah memindahkan benda dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Keterangannya, F adalah gaya, W berat benda, S panjang bidang miring, H tinggi bidang miring. Nah, persamaannya adalah W kali H sama dengan F kali S, atau beban dikali tinggi bidang miring sama dengan gaya dikali panjang bidang miring. Besar keuntungan mekaniknya adalah W per F sama dengan S per H. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring. Yang pertama adalah tangga, yang kedua paku, yang ketiga matah kapak, nah yang keempat sekrup atau baut, yang kelima linggis, yang keenam yaitu jalan berkelok di pegunungan. Pesawat sederhana yang keempat adalah roda gigi atau gear. Roda gigi adalah alat yang terdiri dari 2 silinder yang bergigi di pinggirnya dengan berukuran yang berbeda. Nah, semakin kecil gear, semakin kecil pula gaya yang dihasilkan, dan sebaliknya. Semakin banyak jumlah gigi, semakin kecil kecepatan rotasi.
dan sebaliknya. Pada gambar ya, itu gambar gear. Roda gigi ini terdapat pada sepeda motor. Nah, fungsinya adalah menyebabkan sepeda atau sepeda motor dapat berjalan. Kecepatan sepasang gear dihitung dengan rumus. Nah, kecepatan keluaran atau W2 sama dengan kecepatan masukan W1 dikali gigi masukan atau G1 dibagi gigi keluaran atau G2. Keuntungan mekanik pada roda bergigi atau gear adalah R besar dibagi R kecil sama dengan G2 dibagi G1. Keterangannya, G1 adalah jumlah gigi pada roda pertama, G2 adalah jumlah gigi pada roda kedua, R adalah jari-jari pada gear besar, R besar adalah jari-jari pada gear besar, dan R besar adalah jari-jari pada gear besar, dan R kecil adalah jari-jari pada gear kecil. Baik anak-anak, apa yang dapat kalian simpulkan? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Pesawat sederhana adalah alat yang memudahkan kerja manusia. Nah, pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 kelompok pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang pertama apa? Betul, yang pertama adalah tuas, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat adalah roda gigi atau gear. Nah, pertanyaan selanjutnya, beri contoh tuas jenis 1. Nah, jenis sering kita temui yaitu seperti stang, gunting, papan jungkit, dan jembatan. Disebutkan juga 3 jenis katrol. Yang pertama itu katrol tetap, katrol bergerak, dan sistem katrol. Yang kelima, jenis pesawat apa yang digunakan untuk mengangkat barang dari tempat rendah ke tempat yang tinggi? Ya, betul sekali, yaitu jenis pesawat sederhana bidang miring. Nah, untuk soal yang pertama, besi dengan berat 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekaniknya. Nah, yang pertama kita cari apa sih yang diketahui? Nah, diketahui yang pertama itu W atau beban 160 Newton. LW panjang lengan beban 1 meter, LF panjang lengan kuasanya 2,5 meter. Ditanya F titik kuasanya atau gaya kuasanya dan keuntungan mekaniknya. Jawab W kali LW sama dengan F kali LF. Nah, kita masukkan ya anak-anak ya. 160 kali 1 sama dengan F dikali 2,5. F sama dengan 160 dikali 1 dibagi 2,5. Jadi F atau titik kuasanya adalah Newton. Keuntungan mekaniknya adalah besar beban dibagi besar kuasa pada tuas ya anak-anaknya. 160 dibagi 64, jadi keuntungan mekaniknya adalah 2,5. Nah, contoh soal yang kedua, logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Itulah besar kuasanya. Kita cari yang diketahui adalah besar beban yaitu 250 Newton. Yang ditanya adalah F atau besar kuasanya. Jawab, besar beban dibagi besar kuasa itu sama dengan 1 pada katrol tetap. Jadi 250 dibagi besar kuasanya sama dengan 1. Jadi kita dapat menyimpulkan F sama dengan
sama dengan besar beban yaitu 250 Newton. Paham ya anak-anak ya? Contoh soal yang ketiga yaitu sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, jumlah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban. Contoh yang pertama adalah beban 1200, keuntungan mekanik atau N sama dengan 4, ditanya besar kuasa. Jawab, keuntungan mekanik yaitu besar beban dibagi besar kuasa. F sama dengan besar beban dibagi keuntungan mekanik. F sama dengan beban sudah diketahui ya anak-anak, 1200 dibagi km, keuntungan mekaniknya tadi ada 4. Jadi 1200 dibagi 4 sama dengan 300 Newton.